Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Alicia Jenipar. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja teman-teman, saya akan membahas materi pertama yaitu efektif dalam pembelajaran matematika. Efektif dalam pembelajaran matematika di sini maksudnya salah satu cara untuk mendukung perkembangan peserta didik yaitu dengan pembelajaran matematika. Matematika merupakan alat untuk mengembangkan cara berpikir peserta didik. Matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nih contohnya kita membeli garam, disuruh orang tua kita, garam tuh satu bungkus tuh 2.000. Nah, kita tuh dikasih uang 5.000. Jadi kan kita harus berpikir. Garamnya satu bungkus 2.000, dikasih uang 5.000. Berapa ya? Gitu-gitu kan. Nah, berarti itu kan dikurang teman-teman. Hitung-hitungan ya kan. Hitung-hitungan tuh termasuk dari matematika teman-teman. Nah, berarti 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 3.000 teman-teman. Nah, 3.000 kembalian kita teman-teman. Jadi teman-teman, tadi itu termasuk pengurangan. Hitung-hitungan pengurangan itu kalau kita hitung-hitungan nih, kita pelajari matematika teman-teman. Pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan yang lain-lain tuh teman-teman. Itu tuh akan kita pelajari di matematika teman-teman. Nah teman-teman, karena kita lihat betapa pentingnya matematika ini dalam kehidupan sehari-hari ini teman-teman, sepertinya kita memang harus mengajarkan matematika itu kepada anak-anak yang kayak dibekali dari SD, bahkan TK, atau bahkan dari anak-anak usia dini itu. Itu udah bisa kita ajarkan hitung-hitungan teman-teman atau matematika teman-teman. Nah, tadi kan di situ kita ada menyebutkan kemajuan berarti perkembangan kan teman-teman. Nah, perkembangan tuh kayak dimana terdapat struktur yang terorganisasikan kan teman-teman dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu teman-teman. Oleh karena itu bila mana terjadi perubahan kan teman-teman, berarti struktur tuh gini ya, teman? Kalau misalnya terjadi perubahan teman-teman, perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, berarti mengakibatkan perubahan fungsi teman-teman. Pencapaian efektif tuh hanya dapat dilihat melalui teknik penilaian non-tes. Kenapa? Karena hal itu tuh membuat sebagian besar para pendidik di Indonesia tidak mengetahui perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran teman-teman. Afektif itu merupakan hal yang berkaitan dengan sikap dan nilai teman-teman. Afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Mengenai perkembangan efektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pendidikan teman-teman. Tidak hanya dalam hasil akademik, tapi kita tuh juga harus memperhatikan mereka dalam pembentukan moral teman-teman. Ranah efektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap teman-teman, moral. Jadi bukan hanya mereka terus pintar, itu bukan teman-teman. Kita juga harus memperhatikan moral mereka, sikap mereka, itu kita harus membentuk juga supaya mereka tuh lebih baik ke depannya gitu.
aspek efektif tuh ada teman-teman. Jadi aspek efektif menunjuk pada perilaku siswa yang dihubungkan dengan perasaan, emosi, dan setiap siswa memiliki cara yang khas untuk mengungkapkan perasaan ataupun emosinya teman-teman. Jadi dalam pembelajaran tuh maka aspek efektif ini nampak pada perilaku siswa sebagai cerminan sikap kesadaran, minat, perhatian, tanggung jawab, kepedulian, kemampuan mendengar dan merespon saat berinteraksi dengan orang lain teman-teman, serta menunjuk pada nilai-nilai yang sesuai situasi pengujian di bidang studi yang dipelajarinya teman-teman. Secara umum aspek efektif itu berarti mencakup atau meliputi beberapa bagian teman-teman. Contohnya sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Itu teman-teman. Bicara tentang minat tuh kayak gini teman-teman. Minat tuh kayak misalnya ini kita minat. Berarti kalau kita minat dalam suatu pelajaran, contohnya sekarang ini psikologi, kita minat nih sama pelajaran psikologi, berarti dengan minat tadi itu tuh akan membantu kita tuh dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi kita, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan kepada kita teman-teman. Adanya minat yang tinggi, maka kita ini akan menunjukkan perhatian yang tinggi pada apa yang kita pelajari teman-teman. Kayak tentu saja kayak diikuti dengan rasa senang karena kita suka nih sama pelajaran psikologi, jadi kita kan senang teman-teman gitu, karena minat kita tadi tinggi, jadi kita senang dengan pelajaran itu. Terus muncul rasa puas dengan apa yang kita pelajari teman-teman, dan berbeda dengan kalau misalnya kita tuh nggak suka ya kan, maka kepuasan ini akan menurun, maka hilanglah minat tersebut. Terus karena itu kan teman-teman, guru dapat membangkitkan minat siswa dengan menggunakan minat yang ada di dalam diri kita itu teman-teman. Jadi kalau kita juga minat pasti ya udah gitu, maka minat kita tadi itu memang turun, beda sama yang berminat itu gitu teman-teman. Sikap tuh kayak kecenderungan untuk berperilaku atau tidak berperilaku sih teman-teman menurut saya, yang merupakan hasil dari atau pernyataan evaluatif terhadap objek ya, sikap belajar gitu. Di sini tuh ada 3 komponen dalam sikap, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku teman-teman. Kesadaran tuh kayak menunjukkan pada aspek kognitif dari sikap kita sih, yang menyangkut pemahaman ataupun pengetahuan tentang objek sikap, seperti tentang aturan, paham tentang tanggung jawab. Perasaan menyangkut aspek emosional sih teman-teman terhadap objek sikap, seperti saya senang, saya tidak senang, itu kayak sikap teman-teman. Kalau perilaku tuh menunjuk pada perilaku sesuai dengan cara kita ya teman, cara kita bisa positif atau negatif gitu teman-teman. Sikap positif menunjukkan perilaku yang kuat untuk mendalami lebih jauh apa yang kita pelajari dan apa yang kita targetkan gitu teman-teman. Nilai dan moral tuh kayak menjadi pegangan bagi kita sendiri sih teman-teman dalam mengatur tingkah laku kita gitu kan. Nilai dan moral memberi rambu-rambu apakah perbuatan yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak teman-teman. Dengan kata lain, nilai moral ini akan memberi rasa aman, nyaman terhadap diri dan lingkungan kita. Nah teman-teman, untuk materi kedua atau poin yang kedua yaitu penerapan dan pengembangan motivasi dalam pembelajaran matematika. Motivasi, kita di sini bicara tentang motivasi ya teman-teman. Motivasi itu kayak suatu perubahan energi di dalam diri kita sendiri, yang ditandai dengan timbulnya afektif itu tadi perasaan ya teman-teman, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Berarti dengan adanya afektif kita tuh akan lebih energik ya teman-teman, perasaan kita tuh lebih peka lagi gitu kan, reaksi itu untuk mencapai sebuah tujuan tuh lebih tinggi gitu, teman-teman, kalau adanya motivasi. Terus dengan adanya motivasi itu peserta didik dapat mengembangkan aktivitas
dan inisiatif teman-teman, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan kita sendiri teman-teman, kayak kegiatan belajar. Kalau belajar tuh kalau kita ada motivasi itu berarti kita lakukan lebih giat teman-teman. Jenis-jenis motivasi itu ada beberapa bagian teman-teman. Ada 2 bagian, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini termasuk kayak motif yang menjadi aktif atau berfungsinya atau tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu tuh sudah ada dorongan teman-teman, udah ada dorongan untuk melakukan sesuatu gitu, udah ada dorongan gitu teman-teman. Nah, kedua motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini teman-teman, dia tuh hal atau keadaan yang datang dari luar diri kita, yang mendorongnya tuh kayak untuk melakukan kegiatan belajar gitu. Contohnya nih, kayak kita tuh didorong sama teman kita, diapain, ayo cepet belajar gitu teman-teman. Berbeda dengan motivasi intrinsik tadi. Kalau intrinsik tadi, kita tuh ada dorongan dari dalam diri kita sendiri teman-teman gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pembelajaran tuh ada beberapa bagian teman-teman. Contohnya sekarang tuh di faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini juga ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama tuh minat tuh, dengan minat tuh siswa melakukan tugas terhadap mata pelajaran yang diminatinya, yang yaitu akan menimbulkan efek positif seperti perasaan bahagia dan kesukaan. Itu kalau dengan minat ya teman-teman, siswa melakukan tugas terhadap mata pelajaran yang diminatinya akan menimbulkan efek positif seperti perasaan bahagia dan kesukaan. Poin kedua tuh ekspektasi dan nilai. Motivasi melaksanakan tugas tergantung pada 2 variabel, yaitu ekspektasi dan nilai. Siswa harus mempunyai ekspektasi teman-teman, atau harapan tinggi untuk sukses gitu ya kan, ekspektasi tinggi dalam karir gitu teman-teman. Variabel kedua yaitu nilai. Kalau nilai, siswa harus yakin bahwa dalam belajar dan mengerjakan tugas terdapat manfaat teman-teman, manfaat langsung dan tidak langsung yang akan mereka dapatkan teman-teman, atau mereka raih. Ketiga ada tujuan tuh kayak yang diantaranya tuh tujuan pengusahaan, yaitu keinginan untuk meraih pengetahuan tambahan atau menguasai keterampilan. Tujuan forma yaitu keinginan menampilkan diri menjadi orang yang kompeten di pandangan orang lain teman-teman. Itu tujuannya teman. Faktor ekstrinsik juga terbagi dari beberapa bagian teman-teman, menjadi beberapa bagian teman-teman. Keluarga ekstrinsik itu ada keluarga, lingkungan sekolah. Bicara tentang keluarga itu kayak merupakan lingkungan primer atau pertama yang mengajarkan landasan dasar pendidikan di sekolah masyarakat teman-teman. Keluarga, jadi dari keluarga tuh besar ya teman-teman pengaruhnya. Lingkungan sekolah. Yang kedua lingkungan sekolah teman-teman. Lingkungan sekolah tuh meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik teman-teman. Lingkungan fisik dan ternyata lingkungan sekolah, sarana, prasarana, media belajar, dan sumber belajar. Lingkungan sosial mencakup hubungan siswa dengan guru, teman-teman, dan karyawan teman-teman. Sedangkan lingkungan akademis diantaranya pelaksanaan belajar mengajar teman-teman. Strategi motivasi belajar itu tuh ada beberapa bagian teman-teman. Strategi dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar pada diri kita teman-teman. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Dengan guru menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik, maka ada niat kita, oh jadi seperti ini, jadi kita tuh kayak lebih paham lagi kan teman-teman. Kalau gurunya tidak menjelaskan, kita nggak paham, jadi kita ya bisa dibilang nggak suka jadinya kan teman-teman. Kalau kita paham, pasti kita jadi ada rasa wah ternyata seperti ini, jadi suka deh gitu teman-teman. Kedua, hadiah. Dengan adanya hadiah pasti kita lebih semangat ya teman-teman.
Ketiga, saingan atau kompetisi. Kalau bicara tentang saingan, kayak kita tuh di sekolah kayak ada juara-juara teman-teman, pasti kita akan lebih semangat teman-teman. Oh ya, aku harus gini, pasti gitu teman-teman. Pujian, kalau kita dipuji pasti kita senang nih teman-teman. Wih, aku dipuji gini-gini ya. Jadi ada minat yang tinggi gitu kan teman-teman. Nah teman-teman, untuk materi yang ketiga di sini kita akan mempelajari konsep attitude dalam pembelajaran. Bicara tentang attitude itu merupakan suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang teman-teman. Sikap, bicara tentang sikap adalah kesadaran individu atau diri kita sendiri yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan yang akan terjadi gitu teman-teman. Attitude tuh kayak sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal gitu kan teman-teman. Nah teman-teman, di sini ini ada 3 komponen dari attitude, yaitu kognitif, afektif, dan komponen konatif. Nah, komponen kognitif itu apa sih? Komponen kognitif itu adalah berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Itu komponen kognitif teman-teman. Kalau komponen afektif itu apa sih? Nah, komponen afektif itu merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan misalnya nih, apa yang dirasakan, apa yang kita rasakan gitu kan teman-teman, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, dan empati terhadap objek tertentu gitu teman-teman. Komponen konatif, apa sih komponen konatif itu gitu kan teman-teman. Komponen konatif itu adalah merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang teman-teman. Bicara tentang sikap atau attitude tuh kayak sama sih ya teman-teman. Sikap atau attitude sosial adalah kesadaran individu atau kesadaran diri kita sendiri yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial teman-teman. Nah, attitude individual itu tuh teman-teman sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja teman-teman. Fungsi attitude atau sikap teman-teman, di sini nih sikap tuh berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri, alat pengatur tingkah laku, alat pengatur pengalaman, pernyataan, kepribadian teman-teman. Jadi attitude tuh sangat penting ya teman-teman, sangat penting bagi kita teman-teman. Jadi dengan attitude kita tuh bisa menjaga tingkah laku kita, bisa menjaga diri kita, menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ada attitude-nya, itu tuh kita tuh kayak yang sama aja kayak ciptaan Tuhan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi kita ini kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna nih katanya kan teman-teman. Jadi kita tuh harus memiliki attitude teman-teman. Attitude atau rasa menyesuaikan diri yang kuat teman-teman, untuk mengatur tingkah laku kita, biar kita tuh bisa menyelesaikan diri kita terhadap lingkungan sekitar kita teman-teman, dengan adanya attitude tuh. Nah, untuk materi yang keempat yaitu anxiety itu atau kecemasan dalam belajar teman-teman. Nah, bicara tentang kecemasan itu adalah kondisi psikologis seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir ini kayak akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi gitu teman-teman. Misalnya ini kita khawatir kalau misalnya kita tuh bakal kenapa-napa, padahal ya belum tentu gitu teman-teman. Kayak contohnya kalau dalam belajar nih teman-teman, kita tuh khawatir nanti nilaiku turun gimana dong, aku dapat juara, aku gak bisa gini, aku gak bisa gitu kan teman-teman. Padahal ya teman-teman belum tentu gitu. Kadang kita tuh rasa khawatir kita yang berlebihan, rasa kecemasan kita yang berlebihan tuh yang membuat kita tuh takut gitu teman. Rasa kecemasan kita yang dari diri kita sendiri itulah yang sering membuat kita takut teman-teman. Nah, kecemasan matematika melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi dengan
berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. Nah, kayak kita tuh belajar matematika kan teman-teman. Pas kita belajar matematika itu kita tuh langsung gini, wih aku nggak tahu nih gimana nih, pasti kita kayak panik, aku tuh nggak tahu yang ini gimana gitu kan, kita tuh panik teman-teman. Padahal kita tuh belum tentu kayak mana ya, belum tentu kita tuh benar-benar nggak tahu sama sekali gitu kan teman-teman. Terus kayak misalnya kita ulangan matematika, wih gimana ya ulangannya, apa ya soalnya, gimana ya, pasti gitu-gitu kan teman-teman. Kita tuh udah takut banget gitu duluan. Padahal belum tentu materi di ulangan tuh yang sulit-sulit gitu teman-teman, tapi kita tuh udah mikir yang enggak gitu duluan. Itu tuh rasa kecemasan yang berlebihan teman-teman. Nah, kecemasan tuh berfungsi sebagai peringatan bagi individu atau bagi diri kita sendiri agar mengetahui adanya bahaya yang sedang mengancam, sehingga diri kita sendiri atau individu itu bisa mempersiapkan bahaya yang mengancam itu. Kayak kita tuh udah mempersiapkan duluan gitu. Nah, bicara tentang kecemasan tadi teman-teman. Ciri fisik kecemasan ini meliputi kegelisahan, keguguran, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau bergemetar, sulit berbicara, sulit bernafas agak pendek, jantung yang berdebar-debar keras atau berdetak kencang. Ciri kognitif kecemasan yaitu meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di masa depan. Materi kelima yaitu self-efficacy atau keyakinan diri. Merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Self-efficacy matematika sendiri adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Tinggi rendahnya self-efficacy seseorang itu tuh tergantung pada pengalaman pribadi yang dimilikinya. Pembelajaran yang diadopsi dari pengalaman orang lain, feedback positif atau negatif yang diberikan orang lain terhadap kinerja pribadi, dan tingkah laku baik atau buruk sesuai dengan emosinya. Faktor lain yang mempengaruhi self-efficacy antara lain persepsi, kemampuan, perbandingan sosial, atribusi waktu yang tersedia, dan kepentingan yang dirasakan. Untuk menumbuhkan rasa self-efficacy pada siswa dalam pemecahan masalah matematika antara lain dengan cara menghargai pendapat orang lain. Bila ada pertanyaan atau saran yang disampaikan oleh siswa yang lain atau dari kelompok-kelompok lain. Materi keenam yaitu metakognisi dan self-regulation. Metakognisi sebagai berpikir mengenai berpikir atau sebagai mengetahui tentang mengetahui. Metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikiran dan perasaannya sendiri dan untuk memprediksi apa yang orang lain pikirkan. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Mengembangkan kemampuan self-regulation dengan cara sebagai berikut ini, teman-teman. Pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kedua, membantu siswa mengatur waktu. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa atau anak bahwa mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Keempat, mendorong siswa atau anak untuk mengontrol emosi dan tidak mudah panik ketika menyelesaikan tugas atau menghadapi kesulitan. 5. Memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai peserta didik. 6. Membantu peserta didik cara mencari bantuan belajar. Baiklah teman-teman, itulah 6 materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kurang dan lebih
Saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!